Surabaya ini kalau hari Sabtu juga tetap sekolah Pak, jadi tidak ada liburnya. Jadi cuma dalam masa pandemi ini anak digilir, yang mudah-mudahan juga dari Bapak dan Ibu Guru dapat meresap apa yang akan disampaikan nanti, sehingga ada bekal untuk pengembangan dalam rangka pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta anak didik kita. Kembali dilaksanakan di SD 8 ini. Saya tidak akan berpanjang lebar. Selanjutnya saya mohon maaf seandainya kehadiran Bapak ini ada hal-hal yang kurang berkenan pada kesempatan ini, kami mohon maaf. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah Bapak Ibu selaku guru di SD 08 Sungai Kakap beserta kepala sekolah yang harusnya dikembangkan oleh guru. Nah, buku siswa itu sebagai pendamping, pengayaan yang sudah ada, sehingga pembelajaran lebih bersifat kontekstual tadi. Nah, itu gambaran sekilas tentang apa yang akan kita lakukan nanti, ya. Meskipun ada embel-embelnya di sini, di belakangnya itu adalah bahan ajar berbasis elektronik, ya. Karena memang era abad 21 ini, guru-guru juga dituntut melek teknologi, ya. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan bahan ajar ini berbasisnya adalah tidak hanya berbasis bahan ajar cetak, tapi sudah dikembangkan ke berbasis elektronik. Sebenarnya ya prinsipnya sama, cuma diubah diubah menjadi basisnya menggunakan alat-alat elektronik saja, seperti itu. Nah, itu gambaran singkat yang akan kita lakukan pada hari ini. Ya, mudah-mudahan dengan kegiatan ini ya kami nanti bisa memperoleh ilmu dari Bapak Ibu, ya, dan juga apa yang kami miliki bisa dibagikan dengan Bapak Ibu. Jadi sifatnya sharing, ya, sharing pengalaman, karena Bapak Ibu sudah menjadi guru cukup lama, tentunya pengalamannya juga tidak bisa diabaikan begitu saja, ya. Sementara kami ini kan berangkat dari perguruan tinggi yang mungkin Bapak Ibu sering menganggapnya itu adalah banyak teori, ya. Kadang-kadang ada yang mengatakan teori, gitu kan. Nah, oleh karena itu kami bisa menimba pengalaman-pengalaman Bapak Ibu nanti dalam rangka mengembangkan bahan ajar yang dimaksud. Saya rasa itu apa yang saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan ini sebagai pengantar dari pelaksanaan kegiatan PKM, ya, seperti yang disampaikan oleh saya. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan mudah-mudahan juga memberi manfaat, ya. Kalau bermanfaat tentunya ini akan membawa kemasyarakatan kita bersama dalam mengembangkan pembelajaran dan pendidikan pada umumnya. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak Kartono atas sambutannya. Ini Bapak Ibu ya, klarifikasi nih, semuanya bekerja ya. Pak Kartono tadi cuma saya, padahal ya semuanya seperti itu. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu pemaparan materi. Nanti materi yang pertama akan disampaikan oleh Pak Rio Pranata, kemudian yang kedua akan disampaikan oleh Pak Kartono. Kepala sekolah ya, Pak Iman ya, sebagai kepala sekolah SD 8 ya. Siapa gitu kan istilahnya kan bisa datang, cuma dilarang ya. Kalau ke sekolah it's okay. Cuma ya. Tapi tidak ada berkerumun ya istilahnya kan. Orang tuanya, bukan siswanya. Jadi yang ke sekolah itu orang tuanya ngambil tugas, setelah itu langsung balik lagi. Oke. Itu yang keterbatasan untuk sarana dan prasarana. Otomatis dengan keterbatasan seperti itu sangat sulit ya untuk guru-guru sini mengaplikasikan entah itu model ataupun perangkat terkait dengan yang untuk mendekatkan memunculkan pendekatan student centered learning. Karena apabila kita sebagai guru bisa mendesain proses pembelajaran
seperti misalnya Google Meet apa segala macam, dan didukung tentunya ya dengan sarana dan prasarana, otomatis insya Allah pembelajaran akan lebih baik. Namun kondisi di lapangan memang tidak memungkinkan hal itu terjadi, baik itu dengan sarana prasarana dan lain-lain. Mungkin untuk bantuan dari dinas kira-kira tidak ada, tidak ada ya. Oh, kuota di lokasi tidak bisa digunakan. Kesalahan teknis berarti. Oke. Mungkin perlu ya koordinasi lebih lanjut terkait proses. Syukurnya alhamdulillah sekarang udah pembatasan ya, tetap 50-50 lah ya, saya dengar 50%. 50% dan pembelajaran juga tidak full ya. Oke. Untuk yang saat ini terjadi misalnya tatap muka, kan sudah tatap muka dengan tetap mematuhi protokol, itu kira-kira awalnya itu bagaimana? Apakah siswa masih aktif atau gurunya yang masih aktif? Gambar itu gambar apa? Misalnya, wow, mereka dari situ berjinacit ya. Iya. Oke, itu bisa juga. Dari gambar gundul itu nanti gambar bukan gundul kepala ya. Ini misalnya hutan ya, hutan. Tidak. Dari itu nanti mungkin ada yang ke entah penyebab, entah dampak, entah apa segala macam, itu pemikiran dari siswa. Cukup satu gambar itu tentu bahkan banyak pemikiran dari anak-anak, dan itu harus kita terima semua asalkan masuk ke dalam ranah atau konteks yang sesuai ya. Tapi kalau misalnya ada yang sedikit menyimpang, mungkin sedikit kita luruskan juga ya, dan juga kita terima mentah-mentah. Oke, kita juga harus memfilter. Oke, baik, lanjut ke berikutnya. Oke, di sini ada pendekatan saintifik. Nah, jelas ya kalau pendekatan saintifik ini di kurikulum K13 menjadi dasar ya, dasar penyusunan, dan secara teoritik juga dalam K13 harus ada pendekatan saintifik dalam proses atau langkah-langkah proses pembelajaran. Untuk pendekatan saintifik ini ada 5 ya. Yang pertama apa? 5M katanya. Mengamati, menanya, menalar, mencoba, setelah itu menganalisis atau membuat jejaring atau menginformasi. Ada 5 poin dalam pendekatan saintifik yang harus terjadi, misalnya dalam ibu, bapak menyusun RPP. Nah, dalam langkah-langkah kegiatan untuk memunculkan pendekatan saintifik otomatis minimal ya dari 5 kegiatan itu entah ada beberapa yang muncul. Mungkin di pembelajaran 1 ada yang mengamatinya, mencobanya, dan lain-lain. Di pembelajaran 2 mungkin ada M yang lainnya. Tidak juga harus dalam satu kegiatan itu komplit ya 5M. Tapi biasanya kalau misalnya pembelajarannya lengkap, biasanya selesai 5-nya itu nampak ke 5-5-nya. Namun ada juga tuntutan dari tujuan ini kan kita orientasikan lagi ke tujuan dan indikator dan tujuan pembelajarannya. Apakah sampai ke tingkat itu atau tidak? Oke, untuk pendekatan saintifik kira-kira karena udah include ya ke dalam RPP dan lain-lain, dan ada masalah. Lanjut ke pendekatan realistik. Nah, ini biasanya ada yang pendekatan realistik dan lain-lain. Pendekatan ini mengarahkan pada peserta didik untuk merekonstruksi pengetahuannya sendiri. Merekonstruksi berarti membangun pengetahuan dari diri siswa sendiri. Lanjut pendekatan STM ya, atau Sains Teknologi Masyarakat. Ini menggunakan isu sains dan teknologi yang sedang berkembang di masyarakat terkait dengan misalnya seperti ini, pemanfaatan media elektronik dalam proses pembelajaran, misalnya penggunaan gadget dan lain-lain. Bisa juga misalnya terkait dengan apa istilahnya, penggunaan materi. Pakainya tujuan pembelajaran. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran tentunya selalu guru selalu
menggunakan materi, ya, menggunakan materi ajar. Nggak ada guru yang ngajar tanpa ada materi yang diberikan pada siswa, atau materi yang dipelajari oleh siswa, atau materi yang menjadi bahan diskusi oleh siswa. Oleh karena itu sudah seharusnya dalam pembelajaran itu dipersiapkan bahan ajarnya secara baik, sehingga bisa mempermudah siswa mencapai tujuan itu. Itu alasan utama kenapa kita harus mengembangkan bahan ajar atau materi ajar. Kemudian yang kedua, dengan bahan ajar yang dikembangkan guru, ini bisa memberikan layanan kepada siswa sesuai dengan kebutuhan belajar siswa itu sendiri. Kebutuhan belajar. Nah, terutama dalam bahan ajar ini, ya, apalagi di masa pandemi kemarin, Bapak Ibu seharusnya tidak hanya sekedar tugas saja, gitu. Tapi selain tugas, tentunya ada materi ajarnya yang bisa dipelajari secara mandiri. Itu akan lebih baik. Kalau hanya sekedar tugas-tugas, nanti bahan ajarnya diperoleh dari mana? Gitu. Kalau memang tersedia di internet, ya, boleh saja, ya. Nah, tapi itu membahayakan juga kalau kita tidak dikontrol orang tuanya. Kalau anak dibiarkan searching di internet, bisa nyasar, ya. Bisa nyasar. Kalau sudah nyasar, enggak kembali dari situ, gitu. Ya, nanti kalau ada ibunya balik, tapi nanti balik lagi ke situ lagi, gitu. Itu berbahaya sekali, ya. Oleh karena itu yang baik, kalau kita sudah memberikan bahan ajarnya yang sudah dibuat oleh gurunya, sehingga kegiatan belajar siswa itu akan lebih terarah. Itu antara lain. Jadi memenuhi kebutuhan belajar itu diperlukan satu bahan ajar. Tadi ada bahan ajar yang bisa dipelajari secara mandiri, ya. Ada juga bahan ajar yang digunakan bersama-sama guru pada saat pembelajaran. Kemudian yang ketiga, dengan bahan ajar yang kita buat itu juga memberi layanan, ya, akan tipe-tipe belajar siswa. Bapak Ibu misalnya bahan ajar yang dikembangkan dalam bentuk video, ya, ada video pembelajaran, ya, ini meskipun banyak beredar di YouTube, ya, tapi kalau dikembangkan gurunya pasti lebih baik, gitu, pasti lebih baik, ya. Dan juga gurunya itu tahu tentang karakteristik siswanya, dibandingkan kalau hanya diserahkan siswa, dibagikan linknya, ya, itu juga bisa, gitu. Tapi kadang-kadang kan tidak sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kebutuhan tipe belajar itu ada yang auditif, ya, ada yang visual, ada yang kinestetik, dan juga ada yang apa lagi, Bapak Ibu? Tipe belajar siswa itu. Ya, audio, visual, kinestetik. Satu tadi? Ya, jadi minimal 3 itulah, ya, minimal 3. Jadi ada anak-anak yang tipenya mendengar, ya, tipenya mendengar. Dengan mendengar saja dia sudah bisa belajar dengan baik. Nah, ada yang tipenya harus melihat, ya. Ada yang tipenya yang melakukan. Nah, oleh karena itu kita bisa mengembangkan beragam bahan ajar itu sesuai dengan tipe yang dimiliki oleh siswa. Nah, kalau Bapak Ibu mengembangkan video, ya, video itu kan bisa melengkapi, bisa lengkap, ya. Tipe audionya bisa diperoleh, tipe visualnya juga bisa, kemudian tipe kinestetiknya nanti mungkin dia arahkan untuk melakukan kegiatan dari video itu, tentunya ini akan lebih lengkap, ya. Nah, sebenarnya sangat sederhana Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah mahir membuat desain PowerPoint secara baik untuk diubah menjadi video pembelajaran, itu kan sekali klik saja, ya. Jadi disimpan, direkod, ya, direkod kemudian diubah dalam bentuk MP4, ya. Jadi sebenarnya, ya. Nah, kalau ada waktunya sebenarnya, ya, sampai ke sana Bapak Ibu. Dari situ itu udah muncul lagi masalah tuh, ibu ini belajar apa nih Bu, katanya seperti itu. Belajar SDK ke atau PKN Bu, seperti itu. Nah, seperti itu juga dalam penggambaran penilaian. Padahal dalam aplikasi pengajaran kita itu kan tematika, ya, seperti itu kan. Kemudian
PDP, IPA dan lain sebagainya. Padahal dalam pengajaran kita juga itu udah tematik, tidak perlu lagi kita jelaskan ini itu kan Pak ya, seperti kita pembatas soal juga seperti itu. Tapi di lapangannya itu tetap mengalami seperti itu, anak itu tidak paham, belum nyampai ke dalam pemahaman tema itu Pak. Mungkin saya minta sedikitlah ilmu Bapak ini tentang bagaimana sih sebenarnya tematik itu dalam aplikasi untuk anak usia SD itu mungkin sangat bingung ya. Kalau kita mungkin tidak bisa membedakan, tapi kalau anak-anak usia SD itu udah karena terbiasa dengan kurikulum 1994 itu ada IPA IPS, ya jadi anak-anak sedikit bingung gitu Pak. Tolong sedikit penggambaran tentang tematik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sehingga dengan perkembangan terakhir ya, mungkin Bapak Ibu ada di sini yang menjadi guru penggerak, Bapak Ibu. Ada? Pernah nyalon dari guru penggerak. Ya. Sekarang ini ada kurikulum baru. Ya. Apakah itu sudah dikatakan baru atau enggak? Yang jelas pada tahun 2021 ini sudah ada sejumlah sekolah di Indonesia yang melaksanakan kurikulum baru, kurikulum sekolah penggerak. Ya. Nah, bahkan bukunya itu sudah beredar. Ya. Saya sudah punya kopiannya semua, ya. Sudah downloadannya sudah ada di saya, mulai kelas 4. Ya. Jadi memang penerapan kurikulumnya kan selalu dimulai kelas 1 dan kelas 4. Ya. Nah, ini di seluruh Indonesia ini sudah ada beberapa sekolah yang menerapkan kurikulum baru. Nampaknya kurikulum baru ini juga kembali, Bapak Ibu ya, terpisah lagi gitu kan. Ya, jadi saya jadi bingung ini pemerintah ini gimana ya gitu kan. Tematik belum tuntas, gitu kan, belum tuntas, tapi kok sudah mau balik lagi gitu. Nah, ini kan jadi dilema lagi gitu ya. Jadi nanti IPA dengan IPS itu nyatu jadi satu pelajaran. IPA IPS singkatannya apa namanya? Ada bukunya di sini. Karena saya dikasih di-share oleh ya, teman itu buku-buku yang dipakai saat ini ya. Untuk yang melaksanakan adalah guru-guru penggerak ini ya, guru-guru penggerak yang notabene-nya adalah berada di sekolah penggerak. Ya, tapi maka dari itu kemarin sempat ada isu di koran ya, dipertanyakan oleh ahli kalau mau diganti kenapa diam-diam, kenapa diam-diam ya. Tapi nampaknya responnya mungkin di backup ya, ditutup gitu ya, sehingga kalau ada protes-protes kan jadi tidak berkembang. Ya. Dan kalau dipertanyakan terus mungkin nanti jadi ya, ramai juga gitu. Nah, memang sih arah pendidikan kita ini menuju merdeka belajar itu arahnya. Jadi guru itu nanti bebas memilih pembelajaran tematik maupun pembelajaran terpisah, ya diserahkan pada guru gitu. Tinggal Bapak Ibu ya. Tapi kan arah pendidikannya jadi ngambang ya. Mau dibawa kemana sebenarnya kan gitu. Nah, itu yang masih menjadi debatable ya. Perbincangan para ahli ya, terutama ahli-ahli dalam bidang pendidikan itu memikirkan bagaimana sistem pendidikan di Indonesia ini dibawa kemana ya. Jadi kalau memang ada kurikulum baru itu tadi kurikulum sekolah penggerak ya, harusnya kan melalui proses apa ya istilahnya, masukan dari bawah kan, biasanya kan seperti itu, masukan dari praktisi, dari guru, dari orang tua, kemudian nanti dikaji secara ilmiah oleh tim-tim ahli misalnya, sehingga baru dirumuskan dalam bentuk sebuah kurikulum kan gitu. Mengembangkan kurikulum kan seperti itu, bisa dari bawah ke atas dan juga disinkronkan dari atas ke bawah gitu. Tapi ternyata ini bukunya sudah jadi ya, kemudian juga sudah dilaksanakan di beberapa, ada ribuan sekolah lah ya, seluruh Indonesia itu yang melaksanakan kurikulum yang baru ini ya, kurikulum penggerak, sekolah penggerak tadi ya. Nah, itu antara lain Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan linknya nanti saya masih punya Bapak Ibu dibagi itu. Nanti kalau saya cek masih ada linknya, karena kan yang share kan itu tidak apa ya, tersimpan namanya. Saya carinya sulit itu ya, di WA saya gitu kan.
waktu itu saya desain, kemudian saya langsung buka, oh langsung download. Kalau materi buku-bukunya ada, gitu kan. Cuman linknya belum ketemu. Kalau ada linknya kan nanti tinggal share ke Bapak Ibu, langsung Bapak Ibu bisa download sendiri, gitu kan. Itu gambarannya. Jadi kalau memang tematik itu memang anak-anak itu masih terpola tadi, ini pelajaran apa ya gitu. Matematika, apakah bahasa Indonesia, apakah IPA atau IPS dan sebagainya. Karena memang selama ini mungkin pembelajarannya berjalan seperti itu ya. Dan juga masih ada guru-guru yang tematik juga ngajar ini. Sekarang matematika ya anak-anak gitu kan. Terus matematika selesai sambung IPS misalnya dan seterusnya, sehingga kalau ada guru yang tidak seperti itu ditanyakan gitu ya, ditanyakan. Padahal sebenarnya kalau pengetahuan anak dari sisi usia 7 tahun sampai 12 tahun sifat berpikirnya itu masih global ya, holistik ya. Jadi satu kesatuan sebenarnya. Cuman karena sudah terpola di awal sehingga dia mempertanyakan itu. Ya, itu antara lain Ibu ya. Jadi kok tadi belajar apa ya gitu, nggak tahu ya. Padahal sudah 4-4-nya misalnya tadi kan. Nah, itu antara lain. Jadi tidak persoalan sih sebenarnya ya. Kita juga harus berpikir bahwa inti pembelajaran itu tidak hanya berbasis konten saja, tapi yang lebih diutamakan adalah membekali anak memiliki kemampuan memecahkan masalah. Itu yang lebih penting ya. Oleh karena itu kemampuan berpikirnya lah yang harus diberdayakan ya, kemampuan berpikirnya. Jadi bukan masalah apa tadi kontennya gitu. Konten penting, tapi yang lebih penting tadi adalah kemampuan dalam memecahkan masalah itu. Oleh karena itu tuntutan pembelajaran di era ini tentunya mengembangkan kemampuan 4C yang disinggung oleh Pak Rio tadi, kemampuan yang kedua satu. Nah, itu yang harus dibangun ya, harus dibangun, dibiasakan dia menghadapi masalah, dari masalah itu bagaimana memecahkannya gitu. Jadi pola pikirnya yang dibangun ya, dibangun, bukan menghafal ya konten-konten yang diberikan kemudian dihafal, bukan itu. Itu saya rasa Ibu ya, jadi pengalaman saya, mungkin Bu Dioti atau Pak Rio juga bisa memberikan tambahan pengalamannya, kan berbeda-beda pengalamannya ya. Apalagi tematik kan saya baru. Ya silakan Pak Rio. Oke, terima kasih. Memang ini problematika ya. Kita berbicara masalah K13 kebetulan pas saya itu studi S2. Dan saya tahu cerita K13 itu dari profesor saya yang memang kerja di BSNP. Dia tahu persis karena dia yang menyusun kurikulum tersebut. Pada dasarnya buku yang ada di Bapak Ibu itu, buku guru dan buku siswa itu sebenarnya kami berikan contoh itu hanya sebatas contoh, bukan untuk digunakan secara menyeluruh ke seluruh Indonesia. Itu konteks awal buku itu. Dengan syarat pembelajaran tematik, ciri-ciri kan gitu, tematik harus sesuai dengan karakteristik anak dan pembedaan antar mata pelajaran itu tidak terlihat sama sekali. Jadi kita mendesain itu. Tapi yang praktisi atas bilang berbeda ya. Baru didesain, ternyata langsung memberikan contoh karena ada deadline atau apa itu yang terjadi. Makanya sekarang karena mungkin tidak ada ujungnya, ya kan K13 ini revisi kapan ujungnya gitu kan. Nah, sedangkan ujung-ujungannya yang raport juga itu kan per bidang studi, kompetensi dasarnya. Kita pilah lagi, ya kan? Di awal kita gabungkan kita pisah lagi kan, sehingga evaluasinya otomatis mau per bidang. Ya maunya apa gitu istilahnya kan. Nah, coba kalau tadi tetap dengan si Budi, berapa jumlah tangan Budi tadi, jari-jari Budi ada berapa, bagian tubuh Budi apa saja, kan tidak terlihat. Dari situ kita bisa, dari pemetaan evaluasi yang ada bisa integrasikan. Itu konsep awal. Namun ya kembali lagi ke kebijakan ya, para atasan. Makanya tadi Pak Kartono bilang harusnya sebuah kebijakan itu dari bawah, enggak dari atas, mana-mana dari atas, entah kepentingan pribadi atau apa. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.